Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu bersumber dari satu peristiwa pelaksanaan seminar nasional, yaitu seminar Sutasoma. Dari seminar Sutasoma tersebut akhirnya terbentuklah satu organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Nah, berawal dari itu, dari kitab Sutasoma yang diseminarkan oleh sebagai penyelenggaranya adalah pesantren Majma'ul Bahrain Siddiqiyah, yang mana itu menghadirkan berbagai unsur baik dari budayawan, tokoh-tokoh lintas agama, kemudian dari unsur pemerintah dan lain sebagainya. Maka sampai pada akhirnya ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan sampai 12 pertemuan, sehingga terbentuknya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu atas prakarsa beliau Romo Kiai Muhammad Mokhtar Muti, guru besar kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Sebelum dilaksanakan musyawarah, jauh sebelumnya nilai-nilai cinta tanah air telah ditanamkan kepada kita semua, telah ditanamkan kepada murid-murid Siddiqiyah dengan program-program besarnya, yakni diantaranya ada satu program sosial pembangunan rumah layak huni dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian ada santunan nasional dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yang mana ini merupakan satu aksi real yang merupakan contoh kiranya di dalam melaksanakan program-program besar yang berskala nasional tersebut adalah dengan satu kekuatan dan keinsafan setiap anak bangsa, sehingga dalam program-programnya ini tidak mengharapkan bantuan maupun proposal dari pemerintah maupun yang lain, justru dibangun dari keinsafan, kesadaran pada setiap anak bangsa, khususnya dalam hal ini adalah murid-murid Siddiqiyah, dibangun keinsafan dan kesadarannya. Harapannya ke depan ini bisa diikuti oleh saudara-saudara kita yang lain, sehingga dalam memfaktakan mengisi kemerdekaan itu tidak mengandalkan minta-minta, tapi bagaimana kita memfaktakan dengan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Nah, kekuatan dari Tuhan inilah yang sesungguhnya adalah merupakan jati diri bangsa Indonesia. Karena pada hakikatnya bangsa Indonesia jauh sebelumnya itu sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Yang Maha Kuasa, sehingga dalam memfaktakan harus bisa merasakan, dalam memfaktakan itu harus bersadarkan, menanamkan satu keyakinan yang utuh bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita sebagai pelaku ini adalah pelaku merupakan tangan Tuhan untuk memfaktakan, berbagi kepada bangsa Indonesia ini.
keinsafan dan kesadaran inilah yang harus betul-betul kita tanamkan, sehingga keinsafan dan kesadaran atas kita berketuhanan yang Maha Esa tersebut tercantum di dalam Pancasila, yakni yang merupakan satu di dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita sudah menanamkan pada diri kita, setiap anak bangsa ini betul-betul berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka sila-sila yang lain pasti akan mengikuti. Ketika kita sudah menanamkan pada setiap diri anak bangsa ini berketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, maka sila-sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini akan mengikuti. Itulah. Nah, kemudian keadilan, sila yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti terwujud ketika orang itu betul-betul bersandar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nek gak bertuhan, tidak bersandar kepada kekuatan ilahi, tidak bersandar pada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab itu sulit untuk dicapai. Bahkan mungkin kalau boleh kita rasakan pada akhir-akhir ini sudah terjadi satu degradasi moral pada setiap kehidupan, sehingga semuanya menjadi satu perubahan mental terhadap anak bangsa ini. Baik pada setiap jajaran kepengurusan RT, RW, lurah sampai kepada pusat pun ini degradasi moralnya, sehingga kadang-kadang yang saat ini kita telah banyak mengantarkan seakan-akan yang berkuasa itu sudah bukan Tuhan lagi, bahkan sudah bergeser dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa akan melakukan apa-apa, yang penting nomor duitnya lancar. Itu yang terjadi. Bahkan di kepengurusan, di pemerintahan pun akan dilakukan seperti itu, ngurus sertifikasi dan sebagainya. Nggih, Pak. Gimana Pak? Iya Pak, sebagian, tidak semuanya. Nggih. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Maka memang harus kembali kepada satu insafan. Setelah itu, bahkan di dalam pelaksanaan kehidupan ini juga tata hukum yang ada pun di dalam mengarungi hidup dan kehidupan saat ini, kemanusiaan yang adil dan beradab pun juga sudah bergeser dari kemanusiaan yang dolim dan biadab. Maka sekali lagi harus kita kembalikan kepada jati diri bangsa Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana itu akan menjiwai semua sila-sila yang ada di Pancasila. Maka dalam kaitan dengan hal ini, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang telah diprakarsai oleh beliau itu disebutkan adalah punya jiwa, yaitu organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia, itu bersumber dari, terinspirasi dari sila ketiga, keempat, dan kelima, dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yaitu sila pertama dan sila kedua. Kalau sila pertama dan sila kedua
utamanya adalah jati diri bangsa itu pada sila pertamanya, kemudian menjiwai sila keduanya. Kalau dua ini akan berjalan dengan seiring, dengan baik dan benar, dan memang betul-betul tertanam di dalam setiap diri anak bangsa, maka insya Allah harapannya pada pelaksanaan tujuan dan harapan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan betul-betul terwujud sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu katanya. Nah, kaitan dengan hal ini, mari bersama-sama, karena ini diprakarsai oleh sang guru untuk mengantar, untuk mengajak kita semua, diawali dari mengajak warga Sidikiyah, kemudian mengajak kepada yang lainnya, juga kepada umat-umat yang lainnya diajak bersama-sama, dan ternyata sudah bersatu pada level tingkat pusat ini sudah ketemu, dan di Jawa Tengah ini juga sudah bisa sudah bisa kita laksanakan dan bisa bersatu. Nah, ini tinggal bagaimana kita memfaktakan, sehingga kita perlu membangun mindset kita yang mungkin dalam hal ini masing-masing murid-murid kita, masing-masing kita masih punya pandangan bahwa seakan-akan organisasi persaudaraan cinta tanah air ini seakan-akan berdiri sendiri dengan organisasi-organisasi yang lain, seakan-akan tidak ada keterkaitan dengan organisasi-organisasi yang lain di lingkungan Sidikiyah. Bahkan beliau pada saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat tegas mengatakan bahwa PCTA Indonesia tidak bisa terpisahkan dari organisasi Sidikiyah. Kaitan dengan hal ini, mari kita bangun keinsafan dan kesadaran, kita tanamkan pada diri kita, ya kita tidak bisa membaca PCTA itu bagian yang parsial, tapi merupakan bagian yang terintegral dengan Sidikiyah. Nah, siapa yang menjadi motor penggeraknya? Ya kita semua. Maka yang harus kita mengajak mencintai tanah air ini, mestinya warga Sidikiyah juga harus mengajak kepada semua komponen ini untuk cinta tanah air. Bhinneka Tunggal Ika ini bersumber dari kitab Sutasoma, itu memang diambil oleh beliau dari kitab Sutasoma, dan itu yang menyusun kitab Sutasoma pada saat itu bukan Muslim, tetapi karena nilai-nilainya itu adalah membangun nilai-nilai kesatuan bangsa, mengandung nilai-nilai luhur, itu kemudian kita seminarkan, dan itu dijadikan satu dasar bagaimana kita akan membangun kesatuan Indonesia, dan itu menjadi satu landasan. Bukan hanya persatuan, tapi justru kesatuan yang tak terpisahkan, yang mana merupakan satu yang utuh, yang memang tumbuh dari dalam. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, jajaran kepengurusan PCTA di DPC seluruh Jawa Tengah, mari kita tetap bangun dan semangat untuk membangun organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Dalam hal ini dengan kepengurusan organisasi Sidikiyah, kita harus, kalau misalnya saat ini masih belum ketemu, ya kita harus satukan dengan organisasi Sidikiyah. Bangun bareng-bareng, kerja bareng-bareng menjadi satu kekuatan yang bersama. Bahkan ketika di suatu daerah tersebut belum ada PCTA, maka Orsip wajib membangun
organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi fungsi ORSIP tidak hanya memfasilitasi saja, tapi harus ada di dalamnya untuk ikut membangun, menggerakkan potensi-potensi yang ada. Bahkan ketika itu kita bangun menjadi satu kekuatan yang utuh, maka kejayaan Indonesia sudah ada, dan tinggal bagaimana kita nanti meraihnya. Dalam kaitan dengan ini, Pak Marlan, ini dari sisi ekonomi, pemberdayaan ekonomi, bukan pemberdayaan perempuan. Jangan diberdayakan perempuan. Bukan dari saya, Pak. Ya, kadang-kadang yang nggak berdaya itu justru bapak-bapaknya, Pak. Kalau lihat potongannya ini, yang depan-depan ini sudah tidak pakai berdaya itu. Minum kopi. Tapi minum kopinya Pak Marlan akan semangat lagi. Bagaimana Pak Adi, masih berdaya? Mantap, Bro. Mantap pokoknya, Pak. Oke, gitu. Ditanggung melelahkan. Gitu, semangatnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kaitan dengan keorganisasian persaudaraan cinta tanah air Indonesia, syukur-syukur nanti ketika mau ada kegiatan pelantikan, di situ ada dialog kebangsaan atau sarasehan kebangsaan, diawali dengan itu. Namun prosesnya kalau bisa itu diawali sebelumnya. Jadi proses pemilihan, proses musyawarahnya itu kalau bisa sebelumnya, sehingga pada saat tertentu nanti bisa kita lakukan pelantikan diikuti dengan kegiatan dialog kebangsaan yang bisa menghadirkan banyak orang. Kalau seminar harus ada dari akademisi, dari narasumber yang lain. Tapi kalau kita sarasya dan dialog kebangsaan, ya mungkin sebatas kemampuan yang ada pada diri kita. Yang penting adalah kita hadirkan mungkin dari Kesbangpol untuk bincang-bincang tentang kebangsaan. Dan ketika kita bincang-bincang kebangsaan, inilah nilai-nilai pengalaman-pengalaman yang sudah ada pada diri kita, itu kita tawarkan, kita ajak bicara-bicara. Rata-rata, walaupun mungkin murid-murid ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk berbicara secara ilmiah, tapi neknis berbicara soal cinta tanah air bersumber dari ilmu yang telah diberikan oleh sang guru kita, insya Allah itu mencukupi untuk menjadi satu bahan komunikasi kita dalam rangka memfaktakan cinta tanah air Indonesia. Saya rasa itu sebagai mungkin masukan. Kalau tadi barangkali jajaran pengurus, Bapak Ketua DPD, Sekda dan juga yang lain sudah menyampaikan, ini merupakan satu penegasan bagi kita semua untuk lebih semangat lagi di dalam memfaktakan cinta tanah air Indonesia. Kuncinya adalah cinta tanah air Indonesia kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi kita semua untuk terus serta sebagai pejuang-pejuang menjaga dan melestarikan dan memfaktakan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.